Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Ya, maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh, tidak ada. Ini mesti dijelaskan ke masyarakat. Abang, kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Loh, tidak. Kalau Bang. sistem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Masalah langkanya LPG masih terus berlangsung sampai dengan saat ini ya. Padahal beberapa hari yang lalu ada perintah bahwa gas LPG ini bisa langsung dibeli melalui eceran. Nah, hal ini ternyata menjadi topik yang menarik yang diangkat oleh Metro TV, di mana narasumbernya itu terdapat beberapa orang. Di antaranya ada Adian Apitupulu dari PDIP dan juga Nurdin Halid yang berasal dari Golkar. Nah, terusnya di sini pihak dari Adian Apitupulu melihat bahwa kebijakan Dahlia Dahlia untuk tidak menjadikan pengecer itu sebagai tempat untuk para konsumen membeli gas dan hanya melalui pangkalan, hal ini menjadi berbuntut panjang karena memang seperti yang kita tahu antrian mengular sampai dengan beberapa meter. Bahkan seorang ibu rumah tangga itu sampai dengan harus menggotong tabung LPG yang beratnya 5 kilo sampai dengan beberapa kilo dari rumahnya. Padahal biasanya kalau membeli dari pengecer hanya beberapa langkah dan itu bisa dibeli. Nah, hal ini menjadi menarik dan bisa menjadi memantik kemarahan dari warga karena memang ada korban dari hal ini, di mana ada ibu-ibu yang membawa tabung gas LPG seberat 5 kilo ke pangkalan dan ternyata ditolak karena tidak mau KTP. Nah, hal ini juga lah yang akan menjadi pembahasan yang sangat keras ya dari Adian Apitupulu, bagaimana rusaknya kebijakan dari Dahlia Dahlia selaku Menteri SDM saat ini. Nah, bagaimana lengkapnya pembicaraan tersebut dan bagaimana perdebatan antara Dahlia Dahlia dan juga maksudnya perdebatan antara Adian Apitupulu dan Nurdin Halid, mari kita simak videonya berikut ini. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah, masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000. Dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah, Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi subpangkalan gimana tuh, Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi subpangkalan. Itu cuma ganti nama, ya warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi, warung harus ditertibkan berubah jadi subpangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa?
harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga satu tabung kita anggap 160.000, dikali aja 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Itu loh. Bang Adian, Ya, yang maksud Bang. tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat Bukan, dong. maksud saya di dalam sistem distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak Nah, ada. ini mesti Dia dijelaskan ke masyarakat. supaya- Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. End user. 10% bisa diecer. Nah, mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan dong. Agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Itu setuju. Pengoplosnya, nah pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal, oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran. Lalu negara butuh jawaban. Warung disalahkan. Jangan dong. Nah, begini. Jangan sekarang ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, Oke. makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Ditanggapi dulu nih, Bang, Ya, soal setuju. negara gagal. Enggak, bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol pangkalan sudah itu. Nah, sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari pangkalan ngambil termasuk baru tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak Oke. terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat. Kemudian agent ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Abang gini loh, Warung-warung Bang. itu kalau terpaksa kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak Setuju, cuma betul. Inspektorat, ada kepolisian di situ, Ya. ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi Oke, itu. baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, Oke? bukan tanggung Ada jawab satu Babinsa, pihak ada saja. Babinkan Tipmas. Oke. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah, inilah ditata Nah, ini, kalau- tata kelola ini supaya bisa diberantas itu. Loh, tidak dong, Kalau Bang. sistem itu tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan, Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Tahu, nggak segampang itu, Bang. menurut saya tidak semudah itu juga, Bu. Tidak Tidak dong, semudah itu. sudahlah Bang. Menurut Problem saya- Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, Baik. itu masalah. Oke. Oke, ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah, sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Setuju, Oke, setuju. negara kita masih berproses untuk menjadi lebih Tapi baik. justru itulah yang Tapi ditata. jangan buruk rupa cermin dibanting. Baik. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Nah. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Nggak ada, saya luruskan Itu bagian. dong. Tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan, enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan Itu kan pangkatnya ketika lahir dengan protes, sistem. Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang berapa berat 1 tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi. Oke, hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilometer. Ya, itulah tadi penjelasan yang sangat runut ya. Walaupun di sini Nurdin Halid berusaha untuk membantah dan mencoba untuk mengagung-agungkan pemerintah. Di sini Bung Adian kembali menepis. Salah satunya adalah yang mengatakan kalau warung itu sebenarnya bukan dihilangkan tapi dinaikkan kastanya. Nah, dan dibalas lagi dengan Bung Adian itu setelah terjadinya protes yang sangat ramai. Karena memang sebetulnya kebijakan di awal warung itu tidak mendapat tempat atau tidak diperbolehkan untuk menjual gas kepada masyarakat langsung.
Tapi ketika setelah protes yang menggila, protes yang sangat banjir dimanapun, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga akhirnya warung ini dijadikan sub pangkalan. Nah, hal inilah yang menjadikan perdebatan ini sangat menarik, karena memang Bung Adian Apitupulu juga menjelaskan secara substansi yang sangat jelas ya, dimana contohnya kalau misalnya belanja ke warung, itu masyarakat atau konsumen itu bisa memperoleh semuanya hanya dengan membayar lebih 1.000-2.000 perak daripada di pangkalan. Konsumen itu bisa mendapatkan gas secara detail, gasnya ada apa enggak, hanya melalui WA. Setelah itu bisa minta tolong untuk tukang warungnya untuk memasangkan. Dan yang ketiganya, mungkin yang paling kompleks nih, yang paling banyak adalah bisa ngutang. Hal tersebut tidak bisa diatasi oleh pangkalan. Oke lah, pangkalan misalnya lebih murah 2.000-3.000 perak. Tapi berapa banyak orang-orang yang ingin membeli gas ke pangkalan itu malah menggunakan ojek atau menyuruh orang, sehingga bukan lagi 1.000-2.000 perak, tapi malah merugi sampai dengan 5.000 bahkan sampai 10.000 perak. Nah, inilah yang menjadi memacu atau memantik masyarakat kemarahan hanya dengan gara-gara gas 3 kilo. Mungkin kalau dilihat dari segi fisiknya, ya gas itu tidak menarik sama sekali ya. Tapi kalau dilihat dari kebutuhannya, dilihat dari kepentingannya, dilihat dari manfaatnya, ya bisa dibilang gas ini adalah salah satu nyawa masyarakat, karena memang kebutuhan kita semua makhluk hidup itu adalah makan dan minum. Dan melalui gas itulah semua bahan-bahan mentah bisa diolah menjadi bahan matang dan bisa dikonsumsi. Nah, jadi bisa dikatakan walaupun kesannya sepele, hanya memindahkan dari warung ke pangkalan agar yang katanya alasannya untuk bisa mendata, untuk bisa menata, hal ini menurut Adian Apitupulu tidak pas, karena seharusnya yang ditata itu bukan warung eceran, tapi ditangkap mereka yang mengoplos dan memang berniat jahat untuk kepentingan pribadi, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan gas 3 kilo itu diambil oleh para pengoplos dan dijadikan itu tabung gas yang 12 kilo yang harganya jauh berlipat-lipat. Nah, jadi itulah perdebatan yang sangat menarik ya antara Adian Apitupulu dan juga Nurdin Halid. Andaikan memang perdebatannya mungkin tidak terlalu panas karena memang seperti Nurdin Halid tidak bisa melawan Adian, tapi melihat penjelasan atau alasan daripada Adian Apitupulu di video ini itu sangat detail dan menarik, dan sepertinya itulah jawaban yang memang dinanti-nanti oleh para masyarakat kenapa pemerintah melakukan hal ini dan merugikan masyarakat. Jadi itulah video kali ini. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami minta maaf. Silakan tuliskan di kolom komentar bila ingin yang disampaikan ya. Adian Project pamit mundur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.